Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Ini tidak ada hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi di video sebelumnya, karena di persamaan dasar akuntansi kita belum masuk ke namanya siklus akuntansi. Inilah 3 tahapan dalam siklus akuntansi. Jadi siklus akuntansi itu ada 3, dan mulai dari video ini sampai selanjutnya itu akan selalu berkaitan atau berhubungan ya. Nah, di sini kita lihat ada analisis bukti transaksi, ada jurnal umum. Hari ini kita akan fokus di jurnal umum. Ini dari analisis bukti transaksi sampai posting buku besar disebut namanya tahap pencatatan. Jadi kalau ditanya tahap pencatatan itu ada berapa? Ada 3. Analisis bukti transaksi, jurnal umum, dan posting buku besar. Setelah itu nanti akan masuk ke tahap kedua, yaitu pengikhtisaran. Pengikhtisaran itu terdiri dari neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Tahap ketiga itu adalah pelaporan. Laporan itu terdiri dari 3 laporan keuangan, 1 laporan laba rugi, 2 perubahan modal, 3 laporan posisi keuangan. Hari ini kita akan fokus di sini di jurnal umumnya. Nah, bagaimana dalam proses belajar jurnal umum? Intinya kalian harus menghafal yang namanya panduan dalam jurnal umum. Kalau kalian ingin bisa jurnal umum, kalian harus pastikan menghafal 5 panduan jurnal umum ini. Dan di sini kita lihat ada 5. Pertama, harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Di sini harta tidak dirinci secara pasti, secara jelas, karena kalian sudah belajar di video sebelumnya, yaitu tentang nama-nama akun. Jadi pastikan kalian tahu harta itu apa saja, mulai dari kas, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, peralatan, ada harta lancar, ada harta tetap. Kita sudah belajar ya. Jadi kalian sudah tahu itu. Jadi harus intinya harus tahulah harta itu apa, utang itu apa. Nah, di sini kita lihat harta itu memiliki posisi saldo normal di debit. Artinya apa? Normalnya akun ini, akun harta ini memang di debit. Jadi dia intinya sejak lahir memang posisinya di sana gitu. Kita lihat ada bertambah di sini. Posisi dia bertambah sama dengan saldo normalnya. Apa sih maksudnya bertambah? Ya contohnya harta itu kan kas. Uang tunai dalam akuntansi itu disebut kas. Ketika kas kalian bertambah, nanti kalian posisikan di debit. Ini kan ada bertambah nih. Posisikan posisinya di debit. Kapan kas kalian bertambah? Tentu ketika kalian menerima uang tunai. Ya contohnya misalkan ketika kalian minjam uang di bank. Kalian minjam uang, berarti kan uang kas kalian nambah tuh. Maka buat dia posisinya di debit. Pokoknya segala sesuatu yang menambah harta itu akan kita buat di debit. Ketika dia berkurang, posisinya akan pindah ke posisi kredit. Nah, begitu seterusnya. Utang juga normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal normalnya kredit, bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan normalnya kredit, berkurangnya debit. Beban bertambahnya di debit, berkurang di kredit. Nah, prive ini kenapa nggak ada nomor akunnya? Ini karena dia mengikut ke modal. Jadi sebenarnya prive itu nempelnya ke modal dan akan selalu mengurangi modal. Makanya posisi normalnya itu di debit. Prive intinya kalian ngambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi yang tidak ada hubungannya untuk operasional perusahaan. Nah, kita lihat contoh langsung. 1 Januari Pak Ahmad dia setor uang tunai 50 juta. Kita buat dalam ribuan untuk memudahkannya. Untuk modal awal perusahaan laundry. Dia sedang buka usaha laundry, jasa cuci baju, dan dia setor uang tunai untuk modal awal. Kalian perlu menganalisis terlebih dahulu
apa yang bertambah dalam akun tersebut, apa yang berkurang. Ini namanya analisis, dan sebelumnya kita sudah belajar di persamaan dasar akuntansi. Kalau kalian setor uang tunai itu kan kas, berarti kan perusahaan kalian itu akan bertambah. Dan juga di sini disebutkan uang tunai itu adalah untuk modal awal, maka di sini modal juga akan plus. Nah, ketika sudah selesai analisis, tinggal kalian cek aja ke panduannya. Kas, dimana posisinya ketika dia bertambah? Bukan di sini nggak ada kas. Maka kalian harus tahu kas itu bagian dari apa. Kas itu adalah bagian dari harta. Ketika dia bertambah, posisinya di debit. Maka posisikan dia debit. Kas. D itu singkatan dari debit. Posisikan di debit. Modal bertambahnya di kredit. Ini modal, dia bertambah di kredit. Maka buat posisinya di kredit modal. Apakah mutlak seperti ini? Sebenarnya nggak harus. Ini hanya untuk estetika saja. Kita buat kredit itu di bawah agak ke kanan hanya untuk membedakan posisinya dengan debit. Debit di atas, kreditnya di bawah. Boleh nggak kreditnya di atas, debitnya di bawah? Itu nggak ada, ibu nggak pernah nemu seperti itu ya. Jadi dimanapun kalian belajar akuntansi, selalu posisi debit terlebih dahulu, baru kredit. Kita cek kasnya bertambah berapa? 50.000. Modalnya bertambahnya berapa? Sama, 50.000. Jadi ini harus selalu seimbang, baik dia debitnya maupun kredit. Yang kedua, kita cek kalian menerima pinjaman uang dari bank sejumlah 35.000. Analisis terlebih dahulu. Kalau kalian minjam duit ke bank, kira-kira apa yang bertambah? Oh iya, ini kas saya bertambah. Kan kalian pulang dari bank pasti bawa duit. Terus jangan buat modal. Pinjaman ya pinjaman, namanya utang. Jadi modal itu biasanya hanya di awal transaksi. Sebenarnya boleh sih di pertengahan, tapi untuk awalan dasar akuntansi kalian hanya menemukan modal itu digunakan untuk membuka usaha di awal. Nah, jadi cukup seperti ini. Kasnya plus, utangnya plus. Kalau sudah dianalisis, tinggal kalian cocokkan dengan panduannya. Cek kas bagian dari harta. Posisikan lagi di debit. Kas, utang, coba lihat ini utang. Posisinya bertambah di kredit. Maka kita buat dia di kredit, tulis utang. Berapa jumlah utang kalian? 35.000. Berapa uang kalian yang bertambah? Ya tentu saja 35.000. Sama, balance dia, seimbang. Jadi sebenarnya dari jurnal umum ini kita bisa ngecek apa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Kalau kalian yang punya usaha, kalian bisa melihat di sini kas saya bertambah karena posisinya di debit. Kenapa kasnya bertambah? Lihat pasangannya di bawah. Oh, ternyata karena utang. Jadi di sini bisa dipastikan uang kalian bertambah itu karena utang. Sementara sebelumnya dicek uang kalian, kas kalian bertambah itu karena modal. Nah, jadi bisa dibaca, itulah fungsi dari jurnal umum, memperlihatkan transaksi yang sebenarnya dalam perusahaan tersebut. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat tanggal 3 kalian membeli peralatan secara kredit. Yang namanya kredit itu pasti ngutang. Utang. Nah, di sini kalian beli peralatan. Peralatan itu apa? Nah, peralatan itu adalah bagian dari harta. Coba kita analisis dulu. Kalau kalian beli komputer atau laptop yang tadinya menjadi satu, kalian beli laptop lagi, tentu bertambah jadi 2. Maka kalian buat di sini peralatan bertambah. Ketika kalian beli peralatan, tentu peralatan kalian akan bertambah. Terus karena kalian tidak bayar, jangan dibuat uang tunai atau kas, tapi jatuhnya adalah utang. Utangnya juga bertambah.
Udah seperti itu aja. Sudah dianalisis, cek peralatan adalah bagian dari harta, bertambahnya posisinya di debit, tulis sesuai nama akunnya peralatan. Kalau dia buat misalkan di sini peralatan kantor, ya buat peralatan kantor. Kalau dia buat peralatan cetak, buat peralatan cetak sesuai dengan nama yang tertera di di transaksinya, seperti itu. Nah, setelah peralatannya bertambah, apalagi utangnya bertambah, utang posisinya di kredit, maka buat di kredit. Berapa jumlah peralatan kalian? 12.000. Berapa jumlah utang kalian? 12.000. Seperti itu. Jadi sebenarnya jurnal umum itu nggak susah ya. Asal kalian bisa menganalisis apa akunnya yang bertambah dan berkurang, tinggal kalian cek ke panduannya, di mana posisinya ketika dia bertambah atau berkurang. Nah, tanggal 5 kita lihat dia beli peralatan juga 20.000. Nah, di sini kasusnya dia bayar tunai 5.000. Kan kalian pasti pernah beli sesuatu, saya bayar 10.000 dulu ya, nanti sisanya saya bayar minggu depan. Seperti itu. Jadi baru dibayar sebahagian. Nah, bagaimana menganalisis kasus seperti ini? Tetap peralatan kalian akan bertambah karena kalian beli peralatan. Baru dibayar tunai 5.000. Bayar tunai ini artinya kalian mengeluarkan uang tunai kan? Berarti kas kalian berkurang. Kalian baru bayar 5.000, kan ada sisanya tuh. Sisanya berapa? 15.000. 15.000 itu namanya apa? Kalian pasti sudah tahu, namanya adalah utang. Utangnya bertambah. Nah, sudah dianalisis seperti ini, kalian tinggal cek. Kalau sudah dianalisis seperti ini, kalian tinggal cek di mana posisi peralatan bertambah, kas berkurang, utang plus di mana. Peralatan bagian dari harta, tentu dia akan di debit. Peralatan. Posisinya di debit. Nah, di mana ininya berkurang? Kas. Kas berkurang di kredit. Kredit, kas. Bagaimana dengan utang? Utangnya bertambah, cek utang. Di sini plus, posisinya kredit. Maka kita posisikan di kredit, utang. Kredit, utang. Nah, ini posisinya. Oke, biar lebih rapi. Oke, berapa peralatan yang kalian beli? Jadi kalian menjurnal umum itu harus benar-benar memperlihatkan sesungguhnya. Kalian beli peralatan 20.000, maka buat 20.000. Bagaimana uang kas yang kalian keluarkan? Uang kas kalian keluarkan 5.000. Jadi tulis di sini 5.000. Sisanya berapa untuk utang? 15.000. Seimbang nggak? Nih debit 20.000. Posisi kreditnya kalau kita jumlahkan itu sama 20.000. Jadi masih balance. Nah, ini namanya jurnal umum. Meskipun ada dua di sini kreditnya, satu debit, tapi pastikan jumlah debit dengan kredit itu harus sama. Bisa nggak nanti debitnya yang dua, kreditnya satu? Bisa-bisa aja. Kita cari kasusnya ada nggak nanti ya. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana tanggal 10 Januari diterima jasa laundry? Ingat, pendapatan. Kalian buka usaha laundry, tentu ketika kalian menerima jasa laundry, bagi kalian itu disebut namanya pendapatan. Jadi pendapatan kalian itu akan bertambah. Cek apakah itu dibayar tunai atau tidak. Kalau dibayar tunai, berarti kan kalian menerima kas. Kan kalian yang punya usaha, jangan buat kasnya berkurang. Tetapi kalian menerima uang tunai, maka kasnya plus. Nah, bagaimana membuat jurnal umumnya? Ya, tinggal lihat panduannya. Pendapatan bertambah di mana? Pendapatan bertambah di
kredit. Kita buat di bawah pendapatan. Boleh nggak Bu buat kredit di atas? Ibu nggak pernah nemu seperti itu. Jadi jangan malu-maluin anak PGRI ya. Selalu debit di atas, kredit di bawah. Ini hanya untuk estetika sepertinya. Jadi sudah aturan tidak tertulis seperti itu. Kasnya plus, kas itu bagian dari harta, ingat bertambahnya di debit. Kita buat kas. Seperti itu aja. Nggak ada hubungannya dengan modal, nggak ada. Kan Bu di PDA kemarin tuh kalau pendapatan nambah dibuat di modal. Ini karena di sini di persamaan dasar akuntansi, pendapatan itu masih terikat dengan modal, maka kita buat di kolom modal. Tapi ketika dia jurnal umum, dia sudah punya akun tersendiri dan dia sudah mandiri. Jadi ketika dia pendapatan, maka kita akan buat pendapatan jasa, jangan ditambah dengan modal. Pendapatan itu, modal itu hanya di awal ketika dia buka usaha. Nah, seperti itu. Oke, pendapatan jasanya berapa? Jumlahnya 9.000. Kas yang dia terima berapa? 9.000 juga. Sama, seimbang. Oke. Next kita lihat, dia menerima pendapatan. Nah, coba perhatikan. Kalian mengeluarkan pendapatan. Ini sama dengan kasus di atas. Pendapatan bertambah. Hanya bedanya, coba cek, itu baru dibayar 4.000. Jadi sederhananya, pelanggan kalian itu baru bayar 4.000. Kalian menerima uang tunai kan? Plus, tapi masih 4.000, masih ada sisanya. Sisanya namanya apa? Jangan dibuat utang. Kan kalian yang punya laundry, masa kalian yang ngutang? Emang kalian mau? Namanya piutang. Piutangnya plus. Kalau udah seperti ini tinggal dianalisis pendapatan plus di mana? Pendapatan plus di kredit. Maka kita akan tulis kredit pendapatan jasa. Kasnya bertambah di mana? Posisinya di sebelah debit, kas. Piutang itu adalah bagian dari harta, maka posisikan di debit, piutang. Nah, ini contoh yang debitnya 2, kreditnya 1. Pendapatan kalian tetap jumlahnya 24.000, hanya uang kas yang kalian terima itu baru 4.000. Sisanya berapa piutangnya? Nah, anak-anak kan pintar, jadi sisanya 20.000. Berapa jumlah debitnya? 24.000. Berapa jumlah kreditnya? 24.000 juga. Jadi pastikan debit sama kredit dengan sisi kreditnya. Kalau kalian baca, ini ada pendapatan 24.000. Kasnya baru diterima 4.000, berarti ada piutang sebesar 20.000. Jadi tidak mutlak harus satu-satu, dan kalian cek di sini analisisnya, 3 akun tersebut sama-sama bertambah, tapi tidak bertabrakan ketika kita posisikan debit dan kredit, karena kalian sudah mengikuti panduan jurnal umumnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya akuntansi itu nggak susah ya, asal kalian mengenali akunnya, dan juga kalian bisa menganalisis akun apa yang bertambah dan berkurang. Sisanya tinggal kalian ikuti panduannya saja. Nah, kita lanjut. Tanggal 14 Januari dia bayar beban air, listrik, dan telepon sejumlah 6.000. Ketika kalian bayar, nah ini jatuhnya beban air. Jadi, kalau kalian ingin menganalisis, ini berarti jatuh beban. Bebannya bertambah. Kalau kalian bayar, namanya bayar, pasti uang tunainya berkurang, kasnya berkurang. Beban itu bertambah di mana? Di debit. Nih panduannya, perhatikan. Jadi debit kita akan buat beban air, listrik. Harus dibuat jelas beban apa, nanti dikira beban mantan. Di kreditnya, kas, karena dia berkurang. Berapa jumlah beban yang dibayar? 6.000. Berapa kas yang dibayar? 6.000. Oke, sesimpel itu.
bayar cicilan bank. Bayar cicilan bank, ini kan artinya berarti kalian bayar utang kan, karena kalian minjam di bank tadi. Masih ingat tadi transaksi di atas, kalian minjam di bank nih. Nah, ini kalian ngutang di bank 35.000, ternyata kalian bayar sejumlah 2.500. Intinya utang kalian berkurang karena kalian bayar. Utang minus, kalian bayar utang pakai apa? Pakai duit. Oke, pinter. Kasnya berkurang. Nah, di sini perhatikan, di sini ada plus bunga. Kalau kalian minjam di bank memang itu akan ada bunganya, dan itu adalah beban bunga namanya. Nah, tinggal kita cek utang plus di mana, minus di mana. Utang kalau dia bertambah di kredit. Ketika dia berkurang, posisinya berarti di debit. Maka kita buat debit. Debit utang. Kas berkurang di mana? Kas bagian dari harta, berkurangnya di kredit. Kredit kas. Beban bunganya, oh ya, beban itu akan selalu bertambah. Beban bunga plus. Nah, beban bunga di debit, dan tulis beban bunga. Nah, kita cek apakah balance seperti itu. Utang yang kalian bayar berapa jumlahnya? 2.500. Bunga yang kalian bayar itu berapa? 500. Sederhananya kan uang kalian keluar untuk bayar utang plus dengan bunga. Berarti uang kalian berkurang itu sebesar 3.000. Seimbang. Sisi debitnya 3.000, sisi kreditnya 3.000. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Tanggal 18 Januari kalian membeli perlengkapan secara tunai. Oh, ini sudah sangat mudah tentunya. Tinggal kalian buat perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Kenapa perlengkapan bertambah? Ya, logikanya kalian beli perlengkapan, ya pasti nambah lah. Perlengkapan plus, kas minus. Perlengkapan bagian dari harta. Jadi tentu hal yang sangat penting, kalian harus mengenal apa saja yang namanya harta. Review lagi ulang materinya, oke? Perlengkapan debit, kas di kredit. Berapa perlengkapan kalian? 2.000. Uang tunai yang keluar sejumlah 2.000. Oke. Nah, di sini ada kasus langsung ketika perlengkapannya terpakai. Apa maksudnya perlengkapan terpakai? Kalian punya pulpen 5, kepake 1. Kalian buang tentunya pulpen yang nggak kepake itu kan, habis dia. Nah, itu namanya perlengkapannya terpakai. Di sini tadi kalian beli perlengkapan 2.000, ternyata sudah terpakai 1.000. Kalau kita analisis, pulpen kalian yang 5 tadi karena terpakai 1, tentu perlengkapan kalian berkurang. Pulpen kalian berkurang, maka ditulis perlengkapan minus, dan ini jatuhnya adalah beban perlengkapan. Plus, beban itu akan selalu plus, maka hidup jangan dibuat beban. Nah, oke. Perlengkapan berkurang di mana? Perlengkapan bagian dari harta ketika dia berkurang, posisinya di kredit. Perlengkapan. Nah, beban perlengkapan di debit, karena beban akan selalu di debit. Beban perlengkapan. Berapa jumlahnya? 1.000. 1.000. Oke, ya berarti cukup jelas ya. Cukup jelas, tinggal analisis akun apa yang bertambah, apa yang berkurang, dan ikuti panduannya. Selanjutnya kita lihat Pak Ahmad mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, maka ini jatuhnya prive. Kalian akan selalu menambah prive ketika ngambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Jadi jangan sering-sering ya, karena kasnya juga akan berkurang. Cek prive bertambah di mana, posisinya debit, maka posisikan dia di debit.
Kasnya berkurang di mana? Jangan ditanya lagi. Karena dia bagian dari harta, maka dia di kredit. Price, debit, kredit, kas. Jumlahnya berapa? Sesuai yang kalian ambil. 5 juta atau 5.000. Gede juga ya price-nya. Oke. Nah, 29 kalian bayar gaji karyawan. Bayar gaji, apa yang berkurang kalau kalian bayar gaji karyawan kalian? Jangan buat utang. Namanya bayar ya nggak ngutang. Saya bayar gaji kalian ya, tapi ngutang ya. Oh, itu bukan bayar namanya, Bu. Itu namanya ngutang. Berarti ketika kalian bayar gaji, jatuhnya adalah beban gaji plus apa yang berkurang? Tentu kas berkurang. Minus. Bagaimana panduan jurnal umumnya? Beban gaji di debit. Setiap beban itu akan selalu di debit. Kasnya berkurang di kredit. Kas. Jumlahnya berapa? 9 juta. Ini 9 juta. Seperti itu. Oke? Nah, di sini ada kasus nanti tanggal 30 kita buat coba. Peralatan disisutkan sebesar misalkan 1.200. Kalau peralatan disusutkan, analisis yang tepat dari sini adalah beban penyusutan peralatan bertambah plus beban penyusutan peralatan plus akumulasi penyusutan peralatan juga plus beban itu bertambah di debit, beban penyusutan peralatan bertambah di debit, akumulasi penyusutan bertambah, penyusutan peralatan bertambah di kredit. Jumlahnya berapa? 1.200. Oops, kebanyakan. Ini juga 1.200. Seperti itu. Apakah akan selalu seperti ini di kasus penyusutan? Ya, benar. Jadi ketika kalian menemukan kasus penyusutan peralatan, jurnalnya sudah pasti seperti ini. Beban penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, jadi ini namanya jurnal umum. Jadi tidak sesusah yang kalian bayangkan selama ini, ya kan? Tinggal kalian analisis akun apa yang bertambah, apa yang berkurang, dan ikuti panduan jurnal umumnya. Oke, terima kasih sudah disimak dengan baik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam posting buku besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.